dari Kabupaten Wilut baru seminggu yang lalu dilantik menjadi bupati. Kami ingin sampaikan yang pertama bahwa di Aceh memproduksi kedelai. Saat ini Kabupaten Wilut menjadi korban yang diserang dua arah. Arah pertama itu kami sangat kesal terhadap korban-korban pengguna narkoba ganja. Yang kedua, serangan dari luar berupa masuknya jenis narkoba seperti sabu. Untuk ganja, ini persoalan yang sangat mendasar. Kenapa? Hingga saat ini tidak kurang dari 800 hingga 900 warga Galuas berada dalam penjara itu karena kasus narkoba ganja. Kemudian dari 900 ini tentu tidak kurang dari 3 orang anak yang ditinggalkannya terlantar menjadi tanggungan negara juga. Ya, kalau tidak ditangani secara serius tentu akan menjadi penerus apa yang telah dikerjakan oleh orang tuanya. Ditambah lagi tidak kurang dari 1 kasus, ada 3 orang lagi harus lari meninggalkan anak dan keluarganya karena terkait dengan kasus narkoba yang menjadi DPO. Ini persoalan yang sangat mendasar di Galuas, sehingga ketika Pak Ali baru-baru ini berkunjung ke Galuas, kami telah sampaikan. Pertama, kami memohonkan agar di Galuas bisa didirikan satu pusat rehabilitasi untuk korban narkoba, karena di kawasan ini tidak ada satu pusat rehabilitasi yang sangat diperlukan. Yang kedua, kami berterima kasih atas ditetapkannya Kabupaten Galuas sebagai salah satu daerah pengembangan alternatif. Tapi kami masih sangat khawatir karena program ini beberapa tahun yang lalu juga pernah diumumkan. Masyarakat akan diberikan semacam bibit pengganti untuk tanaman ganja ini, tetapi tidak berkelanjutan sehingga sampai saat ini kekhawatiran saya dan kekhawatiran masyarakat itu tak ada. Harapan kami ini tidak hanya sekedar kita bicarakan, tetapi implementasinya di lapangan sangat kami harapkan. Ini saja Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah upaya nyata ini ada perbaikan-perbaikan yang dapat kita rasakan. Secara khusus Pak Bos, kami mengundang Bapak untuk datang ke Galuas, karena di Galuas Bapak sangat populer, karena di sana juga populer persoalan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, selamat Mas terpilihnya tahun merdeka yang ketiga. Satu, yang berkaitan dengan radikalisme terorisme. Yang kedua, yang berkaitan dengan bahaya narkoba ini, mulai lentakol sampai sabu yang kelas tinggi. Yang ketiga adalah masalah korupsi. Ketiga hal ini sesuatu hal yang sulit dideteksi, dan kita harus punya sikap untuk menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan kalau kita ingin memberantas ketiga hal ini. Saya nggak nyinggung masalah radikalisme terorisme. Banyak kedok-kedok yang sudah terbongkar maupun yang sedang diproses maupun yang belum terbongkar. Contoh Gavatar, rekrutmen tertutupnya nggak tahu, terbukanya nggak tahu, tahu-tahu hijrah sudah masuk untuk mengambil alih kekuasaan dengan ideologi yang tidak Pancasila. Beton Aceh, nikmat. Yang ketiga, kari kepala ikan Aceh juga nikmat sekali. Yang keempat, nasi goreng kambing. Yang kelima adalah ayam tangkap yang ada daunnya atau daun ganja. Ini nikmat. Ternyata ada satu lagi, ganja Aceh. Ya, memang kalau kita mencermati selangkah perkembangan dinamika, bahwa bisa pernah jalan mulai dari Medan, Pakuan sampai keliling Aceh semua. Cuma ya tidak kelihatan kan, tidak sampai masuk ke pelosok. Ternyata ganja itu bagian daripada penghasil masyarakat, dan kebanyakan penghasil masyarakat bukan dari Aceh. Dan menanam itu pesanan dari orang luar Aceh. Ini problem yang sempat saya serang yang ada di Aceh.
dan dikemas dengan berbagai kondisi yang ada sampai masuk ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, saya mohon izin masuk tadi yang disampaikan oleh BNN dan tokoh partai. Dan saya baru tahu pernyataan bahwa ganja di Aceh itu paling nikmat di dunia. Bayangan saya hanya kopi saja. Ada 5 jenis kopi yang harus diminum sekaligus nikmatnya kopi Aceh. Jangan satu cangkir, 5 jenis kopi. Saya biayai. Setelah saya nggak mau, kenapa? Tahu-tahu dia ditangkap sama BNN, ya tadi Pak. 3 kali penyelundupan ekstasi dari Belanda. Di atas 1 juta butir. Dari harga yang dia beli Rp20.000, diramu dari 3 tablet, 1 tablet dijual 200. Yang ingin jihad di Indonesia, yang kedua adalah masalah barang-barang selundupan, yang ketiga adalah yang paling berat adalah masalah narkoba. Saya singkat menurut Bapak Bu, kalau Bu buat modelan dengan BNN pusat, saya kira BNN sudah sepakat. Memang hasil kunjungan saya rutin di semua daerah. Nggak usah LP lah, Polres itu penuh tahanan narkoba semua, dan sudah kapasitasnya dan sudah tidak jelas. Di Riau saja itu yang kapasitas 300-an bisa diisi 1.800. Hutang Kapolres itu biaya makan itu udah ratusan juta. Kasihan ya tuh. Di satu sisi sudah anggarannya kan juga terbatas. Memang untuk rehabilitasi sementara kita menggerakkan Depres, menggerakkan Depsos juga, ataupun tiap-tiap puskesmas juga diberdayakan juga. Kan juga perlu anggaran yang besar. Pengobatan rutin saja kan juga modalnya besar. Saya kira untuk Aceh yang sudah menjadi skala prioritas BNN karena faktor ganja yang ternyata luar biasa tadi. Jadi Pak Budi, saya punya oknum yang mendeteksi berita narkoba. Itu perjalanan dari Aceh sampai ke Jawa yang lewat mobil, lewat truk, lewat bis, lewat kapal, lewat pesawat terbang, mulai yang 1 ring sampai sekian kilo luar biasa. Dibungkus pakaian, dimasukkan ke semangka, dimasukkan ke put. Itu yang buat peredarannya di alur Jawa. Nanti sudah ada tol, ada jalur kereta api, juga harus ada lebih ketat lagi bisa keluar dari wilayah. Cuma kalau mau masuk ke Belawan, keluar agak sulit. Tapi kalau itu kan muternya lewat plane, lewat darat, lewat serikat. Jadi Pak Bupati, saya kira kami mengapresiasi sudah punya niat langsung dengan Pak Gub dan kita dengan selamat, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Beliau tadi kalau kita perhatikan 2 kali menyinggung soal pesantren. Rupanya setelah saya baca ulang ada